Daging ada di depannya, tapi dia dihalangi oleh cahaya sihir yang gelap dan ganas ini. Bagaimana bisa Tujiner tidak terburu-buru? Tapi Qin Yichen adalah murid sihir yang berkedip, tidak berani menerobos dengan mudah. Dia melihat pusaran yang tampaknya melahap segalanya, dan kemudian melihat awan ajaib yang terdiri dari cahaya ajaib yang terus-menerus memutarbalikkan cahaya dan gelap. Cahaya ajaib ini adalah manifestasi dari cara melahap. Sepertinya hanya dengan memahami cara menelan dan menggunakan cara gengsi ini kita bisa menembus penghalang ajaib ini. Meskipun Qin Yichen merasa bahwa ruangnya Dao Wei dan Tujiner bergabung, bukan tidak mungkin untuk memecahkan penghalang sihir ini. Tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa membayangkan konsekuensi dari melakukannya. Bagaimanapun, penghalang ajaib ini diringkas oleh tongkat iblis dari tentara Tao. Selain itu, meskipun iblis tidak bisa mati lagi, kekuatan tongkat kerajaan ini masih ada. Keagungan Dao Bing, sebelum dia kembali ke tubuhnya sendiri, Qin Yichen tidak berani mengacaukan. Maka kamu hanya bisa mengerti cara melahap. Tujiner memikirkan hal ini, sedikit khawatir, dan bahkan dengan lebih sedih berkata, tetapi cara melahap seperti ini, harus dianggap sebagai jalan. Qin Yichen mengangguk, itu adalah jalan, tetapi itu hanya bisa dianggap biasa di jalan. Tujiner menarik napas, tapi dia tidak bisa mengurus apa yang dikatakan Qin Yichen seperti biasa. Paling tidak, ini juga jalan. Berapa lama untuk mencerahkan jalan? Selain itu, jika pencerahan lebih lemah setiap hari, tidak jarang sulit untuk menyadari dadao dalam kehidupan seseorang, tetapi itu sangat umum. Tujiner merasa bahwa dia tidak bodoh, dan bahkan adiknya pun tidak bodoh. Tapi masalahnya adalah, untuk mencerahkan. Tuan muda, ketiga dendam itu melahap pahala, ke tingkat mana Anda telah berlatih? Qin Yichen mengerutkan kening. Anda belum memasuki Tao. Bagaimana dengan Anda, adik perempuan? Tujiner mendengus mulutnya, meskipun Qin Yichen ingin meninju bibir sihir hitam dan hijau. Aku akhir-akhir ini baru saja beradaptasi dengan iblis menjijikkan ini. Dengan kata lain, itu hampir mencapai tingkat hukum Shinto iblis. Ada seorang kaisar iblis di atas raja iblis, dan ada seorang kaisar iblis di atas kaisar iblis. Tujiner tiba-tiba merasa putus asa. Huo Dao tercerahkan oleh api Tusan ketika dia dilahirkan, ditambah lebih dari 10 tahun mengajar oleh Litu. Dan cara melahap ini adalah cara iblis. Berapa lama kita harus pergi? Tujiner tiba-tiba berteriak tak berdaya. Tetapi Qin Yichen sangat optimis. Setidaknya ada jalan keluar. Jangan bicara omong kosong. Ayo cepat dan mengerti. Qin Yichen melihat analisis Namandian tentang tiga iblis yang kesal, dan tidak bisa menahan tawa. Ini semua adalah kesempatan. Mereka semua mengatakan bahwa ada ribuan jalan. Jika Anda lebih saling memahami, Anda setara dengan satu titik kekuatan lagi. Tidak peduli apa yang dipikirkan Tujiner, Qin Yichen merasa bahwa dia tidak bisa memenuhi harapan para leluhur. Qin Yichen duduk bersila, dan dia sudah menebak niat untuk menciptakan dunia ini. 100 platform cahaya yang mengakomodasi daging harus memungkinkan ratusan keturunan naga sejati untuk memasuki dunia dan pengalaman ini. Mereka ditransformasikan menjadi 3 budidaya iblis pengaduan dan mempraktikkan keterampilan sihir klan iblis. Bahkan jika dia mati, aku percaya pasti ada leluhur yang melihat ke belakang, mengingat jiwa naga dan kembali ke daging. Tapi sangat disayangkan bahwa Qin Yichen ingin pergi sekarang, yang tidak seperti dulu. Saya takut itu hanya bisa menjadi cara untuk memahami dunia ini, yaitu, cara dari 3 pengaduan iblis. Apa yang membuat Qin Yichen sedikit memalukan adalah, menilai dari kekuatan keseluruhan penduduk asli dunia ini, tampaknya itu digunakan untuk melatih anak muda True Dragon. Dan dia muda dan muda, tetapi dia sudah menjadi raja. Datang jauh-jauh, memenggal kepala dan membunuh 3 keluhan benar-benar rapi. Tetapi niat asli para leluhur adalah untuk membiarkannya mengungguli penduduk asli melalui 3 keluhan. Tapi bagaimanapun, itu tidak masalah. Dalam analisis akhir, bagi mereka untuk memahami cara menelan dan memahami ketiga iblis yang mengeluh. Namun, tepat ketika Qin Yichen ingin bermeditasi, dia melihat mayat Raja Iblis dan wajahnya sedikit berubah. Adik perempuan, Tujiner sedang menyaksikan kekuatan magis dari 3 iblis yang merendahkan pada saat ini. Dan dia terlihat gila, apa yang salah? Apa menurutmu, naga sejati? Bukankah ini penjahat dari semua ras? Tujiner terpana dan melihat ke belakang tiba-tiba, hanya untuk melihat penampilan guru muda yang kompleks itu. Qin Yichen benar-benar bingung saat ini. Dia melihat dendam kedua yang menjaga istana, dan 3 dendam yang mengaguminya, membuat murid sihir Qin Yichen bergetar. Mereka kagum pada diri mereka sendiri dan hanya berani memandang diri mereka sendiri, bahkan tidak dekat dengan tempat ini. Apakah adegan ini tidak berbeda dengan ras manusia saat ini? Tujiner melihat keluar kuil dan menggaruk wajahnya. Dia tidak tahu harus berkata apa, apalagi apa yang dipikirkan guru kecil itu. Tapi Tujiner memikirkannya dan mengatakan yang sebenarnya, aku belum pernah melihat naga asli atau semacamnya. Tapi sekarang tidak ada orang lain. Adik laki-laki, aku katakan kepadamu, ketika aku masih muda,
ayahku memberitahuku bahwa naga asli bukanlah penjahat. Di Tusan, dan secara pribadi, kita menyebut naga asli sebagai naga asli. Bukankah itu penjahat? Setelah Qin Yichen bergumam, dia hanya tersenyum. Tidak peduli apakah naga yang sebenarnya adalah penjahat atau bukan, tetapi naga yang asli pastilah leluhurnya. Waktu terus berlalu, tetapi di dunia awan ajaib yang suram ini, tidak ada matahari terbit dan terbenam. Qin Yichen selalu terbenam dalam metode Tao untuk memahami tiga iblis yang mengeluh, dan bahkan ketika mabuk, ia telah mengubah dirinya menjadi tiga iblis yang mengeluh dan menyimpulkannya dalam benaknya. Namun, Tu Jiner harus berjalan bola-balik setiap hari. Dia pergi ke istana di luar dengan wajah khawatir, dan kembali dengan wajah khawatir. Meskipun Tu Jiner sering melihat pada adik laki-laki yang sepenuhnya menyadarinya, dia malu untuk mengganggu, tapi Qin Yichen telah terganggu. Aku berkata, Sister, apakah Anda selalu berlatih dalam kondisi pikiran seperti itu? Qin Yichen merasa perlu untuk mengajar bayi perempuan bagaimana bermeditasi untuk Guru Li. Namun, Tu Jiner berteriak ketidakadilan. Meskipun dia lebih hidup, dia masih tidak berani mengendur. Tapi, aku tidak takut kalau ketiganya juga akan menemukan di sini. Anda tahu, ketiga orang itu bukan penduduk asli. Kekuatan, tentu saja, tidak sebanding dengan tiga iblis yang mengeluh di dunia ini. Namun, Qin Yichen sedikit mengernyit, lalu segera lega. Ternyata ini adalah hal kecil. Aku lupa memberitahumu. Perusakan, yaitu iblis kaisar. Aku telah terbunuh. Dibunuh olehmu. Tu Jiner tertegun. Kapan? Ketika aku datang kepadamu. Tu Jiner tremor murid sihir. Itu adalah kaisar iblis. Su Jiner tiba-tiba merasa lega. Bahkan kaisar iblis dibunuh oleh adik laki-lakinya. Bahkan jika dua raja dewa yang tersisa mencarinya lagi, mereka hanya akan menemukan jalan mereka sendiri. Namun, setelah Tu Jiner duduk beberapa hari, dia tidak bisa duduk diam lagi. Kali ini, Qin Yichen tidak tahan. Kaisar iblis telah dipecahkan olehku. Adik perempuan, apalagi yang bisa kamu khawatirkan?